Sugeng siang rencang-rencang. Pripun kabare? Apik to? Ketemu lagi dengan aku Gatot. Di sini aku akan menangkap ikan jenis catfish yang cukup besar dan akan dijadikan kuliner khas dari Jawa Tengah. Bukan cuma itu, aku juga akan mengolah buah duku menjadi makanan enak dari Jawa Tengah. Aku juga akan mengolah daun stevia yang rasanya unik menjadi olahan makanan yang bikin lidah bergoyang. Eits, bukan cuma itu. Aku juga akan mencari dan mengolah masakan yang berbahan dasar gonde atau yang dikenal dengan ratu rayap. Penasaran toh? Selengkapnya hanya di Jejana Negeri. Sugeng siang teman, namaku Gatot. Aku pemuda asli Temanggung. Aku mau cari lele dulu ya, yang super jumbo. Nah, sekarang aku mau cari lele, karena katanya di sini lelenya tuh besar-besar. Ngoten nggih, Pak nggih? Nggih. Nanti aku mau masak makanan khas Jawa Tengah. Monggo, Pak, dipadosi nggo? Ayo. Oh. Lele adalah salah satu jenis ikan berkumis yang hidup di air tawar. Biasanya memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Bisa juga hidup di daerah berlumpur dan sedikit air. Kalau ikan lele yang kita cari sepanjang lebih dari 50 cm, biasanya umurnya lebih dari 2 tahun yo. Angel ya, Pak. Wah, angel. Agak susah yo nyari ikan lele. Padahal ukurannya udah besar loh. Tapi karena tubuhnya licin, yo susah ditangkap. Selain tidak memiliki sisik jadi lebih licin saat ditangkap, lele dikenal juga memiliki duri di bagian sirip. Kalau orang Jawa bilang, patil. Iki yang harus ekstra hati-hati saat menangkap lele seperti ini. Salah-salah bisa kena patil tangan kita. Nah, lele sebesar ini biasanya dijadikan irukan. Namun masa produktifnya sudah habis. Makanya ini bisa kita masak. Lelenya besar banget, sama lengan saja besar lelenya nih. Wah. Wes, gak usah banyak-banyak. Kalau lelenya segede ini sih, 1 ekor juga bisa buat makan warga sekampung. Sebagai salah satu putra daerah, aku sangat bangga dengan seluruh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk keanekaragaman kulinernya, seperti yang akan kita masak sekarang. Nah, lele ini mau dimasak mangut. Pertama, you harus diasap dulu, karena matangnya harus dengan asap, tidak boleh dengan api. Bu, ini paling tidak butuh berapa waktu ya, Bu ya? 3-5 jam. 3-5 jam. Mangut adalah salah satu makanan khas Jawa yang menggunakan ikan sebagai bahan utamanya. Kemudian dimasak dengan kuah santan pedas. Kalau di Pantura, ikan yang digunakan adalah ikan manyung. Tapi kalau daerah Jawa bagian selatan, biasanya yang digunakan adalah ikan lele. Jadi mangut lele ya. Nah, karena ini lelenya besar banget, kita pakai kepala lelenya saja. Oh iya, kepala ikan lele ini harus kita asapi dulu. Jangan sampai kena api langsung yo, biar aromanya lebih khas. Nah, daging ikan yang matang dengan asap seperti ini jauh lebih awet loh dibanding yang langsung masak dengan api. Makanya, dari zaman dulu teknik mengawetkan makanan sudah dilakukan secara alami dengan pengasapan. Sambil menunggu kepala ikan lelenya selesai diasapi, Mbak Lala dan Mbak Ria lagi nyiapin bumbu untuk mangutnya. Sebenarnya sih nggak terlalu berbeda jauh dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dan santan. Bedanya, untuk bumbu mangut ini lebih ditonjolkan lagi cita rasa gurih dan pedesnya. Makanya, butuh cabai rawit yang banyak yo.
Sip, semua bahan wis siap kabeh ki. Saatnya dimasak yo. Pertama, tumis semua bumbunya dulu. Baik bumbu halus maupun bumbu yang hanya digeprek dan diiris. Setelah semuanya harum, baru masukkan santannya. Selain perbedaan bahan utama, mangut khas pantai utara Jawa dan khas pantai selatan Jawa juga ada bedanya lagi yo. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak sepedes mangut di Pantura. Latar belakang alam dan kebudayaan mempengaruhi yo. Nah, wis mendidih ki. Sekarang masukkan kepala lele yang sudah diasapi yo. Oh iya, kalau di Jawa bagian selatan, selain diasapi dulu seperti ini, ikan yang digunakan juga bisa digoreng lebih dulu. Yang penting udah matang sebelumnya. Tapi kalau di pantai utara Jawa, pantang. Tetap harus diasapi, karena ini yang jadi ciri khasnya. Ageng nggih, Bu nih, Bu. Nah, jadi ciri khas dari mangut adalah setelah diasap, ini langsung dimasak dengan bumbu santan kuning yang pedas sekali. Tingkat kekentalan santannya juga berbeda loh. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak terlalu kental seperti mangut yang ada di utara Jawa. Wah, ambune wis enak banget iki. Wis ra sabar pengen icip-icip. Terus, Mangut atau masakan olahan ikan seperti ini sudah ada sejak dulu yo. Termasuk sebagai makanan rakyat. Karena ikan termasuk bahan makanan umum yang mudah didapat. Oh iya, selain menggunakan ikan lele atau manyung, yang paling sering digunakan sebagai olahan mangut ya ikan pari asap. Pokoknya dimasak dengan santan kuning pedas. nah, jadi rasa mangut ini rasanya pedas gurih dan tentunya aroma asapnya khas banget. Jadi pengen nambah terus ya? Iya. Mari, nambah Mbak. Ya. Pokoknya makin kuat aroma asapnya, makin dicari. Guandum maple ya, Bu. Lur, sekarang aku lagi berada di Dusun Sumberbulu, Desa Pendem, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah. Aku lagi nyari Mbak Fistra iki. Katane janjian di sekitar hutan karet. Ini dicari-cari kok malah nggak ada ya. Terus, Oh, piye to? Janjian malah nggak dateng. Monggo Bu, parang Ya nggih. wis lah. Aku mau cari buah yang satu ini dulu. Niku Mas. Niki. Kuning-kuning niku Mas. Langsung tak penek mawon nggih. Ini tangga Mas ini. Mas ada tangga ini. Pripun, Pak? Ini tangga sini. Wah. Mbok wau-wau to, Pak. Loh, Pak Jono bilangnya telat sih. Aku sudah terlanjur manjat pohon. Saking semangatnya, Wah, Pak. pamit. Nggak sabar aku. Duku adalah salah satu buah asli Asia Tenggara yang memiliki banyak varian kultivar. Ada yang berjenis langsat, kokosan, pisitan, celoring, dan banyak yang lainnya. Nah, ini aku lagi metik duku karena kebetulan pas lagi mau musim panen ya, Pak ya. Dan nanti bakal dibikin makanan yang enak. Kira-kira apa ya? Niki, Pak.
Seperti banyak jenis buah manis lainnya, buah duku seperti ini selalu menjadi kegemaran semut. Makanya harus hati-hati yo kalau lagi metik buah duku seperti ini. Pamit, Ge. Siap berebut dengan si kecil penyuka manis ini. Niki, Pak. Sampun, Pamit, Pak. Sudah banyak ini. Sampun, Aku Ge. minta yo buat aku masak. Mas Gatot, maaf ya. Tadinya aku udah mau ke hutan karet. Diajak sama ibu-ibu ini buat panen stevia. Jangan marah ya. Telat dikit, nggak apa-apa ya, Mas. Nanti tak bikinin minuman enak dari stevia, wes. Stevia atau daun manis ini adalah tanaman yang berasal dari dataran tinggi Paraguay, Brazil, dan Amerika Selatan. Stevia biasa dibudidayakan di dataran tinggi yang mempunyai iklim sejuk, seperti di sekitaran Tawangmangu ini. Nah, tanaman stevia ini sekilas mirip dengan tanaman liar, padahal memiliki rasa manis yang lebih kuat. Nah, rasa manisnya ini 200 kali lebih banyak daripada gula biasa. Ya, Bu, tak coba ya? Ya, Mbak. Itu manisnya manis sekali. Manis banget loh, Bu. Oh, iya, Mbak. Itu memang Manis banget loh. itu untuk diabetes, Mbak. Walah, manis banget berarti yo. Dikunyah langsung wae, sudah enak kayaknya. Gimana nanti kalau udah jadi minumannya yo? Jadi dibikinin toh? Jadi dong, makanya sabar yo, kita ketemu di hutan karet lagi ya. Nih, Mbak Fistra, aku bawain duku. Warno ya. Sambil nunggu kamu tadi panen stevia, aku udah petikin buah duku yang banyak banget. Biar bisa kita masak. Di, mana stevianya? Janji lo ya, dibikinin minumannya enak. Tenang Mas Gatot, wis toh nanti tak bikinin. Itu kupas dulu sana buah dukunya. Si ibu udah nggak sabar mau masak sesuatu yang spesial dari buah duku itu loh. Siap, tak kupas dulu ya. Nah, biasanya kalau buah duku ini dimakan langsung. Tapi kalau kali ini kita bakal bikin apa, Bu, namanya, Bu? Karanggesing. Bikin karanggesing. Ayo, Bu, dibikin, Bu, biar cepet jadi ya. Oke. Karanggesing atau caranggesing adalah salah satu jenis jajanan pasar yang banyak beredar di Jawa Tengah, terutama di sekitar Solo dan Karanganyar. Sebenarnya bahan utamanya adalah pisang yang dipotong-potong, kemudian diberi santan. Tapi sekarang bahan utamanya kita ganti yo dengan buah duku ini. Tugasku ngupas buah dukunya, sedangkan ibu nyiapin adonan atau bahan lainnya. Oke. Nah, kebetulan cocok nih. Dukunya udah manis, pas banget buat campuran karanggesingnya ya, Bu ya. Apalagi tambah santannya, tambah gurih pasti. Bu, ayo, Bu. Tapi jangan sampai sama bijinya loh, Bu. Pahit, tadi aku udah makan. Biarpun bahan utamanya beda, bahan tambahan seperti santannya tetap sama yo. Selain santan, ada juga tambahan gula, garam, dan vanili. Nah, karena buah duku kandungan patinya sangat sedikit, untuk merekatkannya kita butuh bantuan tepung yang satu ini. Mbak Fistra, piye? Steviamu sudah sampai mana? Ini loh, caranggesing dukunya sudah mau jadi. Pun, Tenang, ini lagi aku petikin daun stevianya Mas Gatot. Selain jadi teh, stevia sendiri bakal aku campur dengan bahan lain juga loh. Nah, biasanya daun stevia ini bisa buat teh sendiri, tapi juga bisa buat campuran bunga rosella dan juga bunga telang. Nggih, Bu? Nggak, Bu? rasanya tetap enak nih, Bu. Manis nggak, Bu? Manis, tapi manis ditambah rosella kan asam. Aku tak manasin air dulu ya, buat seduh tehnya nanti. Oke. Aku yuk gelem air panasnya buat ngukus caranggesingnya nanti. Setelah semua bahan siap, campurkan santan dan irisan gula Jawa.
Kemudian tambahkan tepung, garam, dan vanili biar lebih mantep. Kalau mau warna original, bisa. Dikasih warna macem-macem biar makin cantik, juga bisa. Warna hijau nih, Bu. Setelah adonan jadi, tinggal bungkus dengan daun pisang. Bungkusnya bebas yo, tapi biasanya sih cara bungkusnya hampir sama saat bungkus nogosari. Sip, wis siap iki. Aku kukus dulu ya, Bu. Wah, gentenan lo. Selak sore aku arep ngukus. Iya, aku bantu loh. Gentenan. Kuse. Jaro sithik. Wah, gendine mati to nek kowe sing nunggoni. Iya, mesti tak bantu koyo ngono sih. Mending bantu aku ki lho. Kamu juga banyak sih ya, Mas? Yo. Hehehe, ojo galak-galak Mbak Fistra. Nanti tes stevianya nggak manis lagi loh. Mengukus carang gesing tidak butuh waktu terlalu lama. Cukup 15-20 menit, carang gesing sudah matang. Ciri-ciri paling gampang adalah sudah tidak ada titik-titik air di daun pisangnya. Nah, ini dia, carang gesing buah duku siap disantap. Aku juga udah mau jadi kok tes stevianya. Nih, tinggal seduh air panas. Stevia bisa diseduh dalam keadaan kering maupun segar seperti ini. Sama-sama bisa mengeluarkan rasa manis. Tapi ini sengaja aku seduh yang masih segar, biar manisnya nggak over. Selain tes stevia, aku juga mau menambahkan bunga telang dan rosella. Biar menambah varian rasa dan warna. Tuh, cantik kan? Bu, kami bisa nyaman kita. Asik. Yuk, kita nikmati bareng-bareng. Carang gesing bisa dinikmati selagi hangat atau nunggu didinginkan. Dua-duanya sama nikmat kok. Jadi rasa dari karang gesing duku ini cenderung manis, tapi karena manisnya duku ini agak-agak asam ya Bu ya, jadi tambah segar. Dan teksturnya hampir seperti kolang kali. Yuk. Nambah ya Mbak yo? Nambah. Ayo. Enak. Jadi, bikin rasanya lebih khas ya. Enak banget loh. Nah, walaupun stevia ini rasanya manis banget, tapi sebenarnya dia ini 0 kalori loh. Cocok banget untuk kesehatan, apalagi buat yang lagi diet. Iya, Ramas? Cocok kami diet. Enak banget tapi lu, Mbak. Wah, keren banget yo. Walaupun manisnya berkali-kali lipat dibanding gula, tapi kalorinya nggak ada. Wow, pasti banyak manfaatnya. Bener banget, selain cocok buat diet, bagus juga buat penderita diabetes. Karena alam memberikan banyak manfaat. Daun stevia biasanya dikeringkan dulu sebelum dijadikan pemanis alami. Dan stevia kering ini jika direbus bakal keluar rasa manis yang luar biasa. Makanya bisa dijadikan untuk pemanis alami. Soalnya, daun stevia kering memiliki kandungan air yang sudah jauh berkurang dibanding yang masih basah. Jadi saat direbus atau diseduh, manisnya lebih cepat keluar. Hehehe, nggak tahu Mas Gatot. Kalau rebusan stevia ini mau buat ngerebus kulit duku ini juga. Jadi selain daging buahnya, sebenarnya kulit duku juga bisa diolah loh. Ini aku lagi iris-iris dulu kulit dukunya. Setelah selesai, baru aku rebusin bareng daun stevianya. Udah ya? Lah, gua apa kulit ngene iki? Percaya layar aku. Cepet toh. Lah, kok rebusan steviaku dicampur sama kulit duku? Lah dalah. Tenan iki. Wah, pedes banget yo ning ngene. Gawe apa? Ya pedes loh. Wis toh, tenang aja Mas. Ntar jadi makanan enak pokoknya. Ya wes. Jadi aku rebus dulu yo kulit duku dengan air stevia ini sampai empuk toh. Godhongku katut-katut. Wah, jan. Lho, wah. Godhoganmu iki marahi. Ikhlas ki ngomong. Ya ikhlas, tapi janji lho, gawe sing enak lho. Iki lho Mas pisahke Mas. Yo.
Jadi kulit duku ini direbus untuk jadikan bahan campuran nogosari. Kuwi lho alasane makane mau direbus karo air stevia ben dadi enak karo manis. Mbok dadine yo. Mbok ngomong ket mau kuwi. Iya kan kayak surprise to, Mas. Surprise. Wis paham to saiki? Ya wes, bantu aku bikin nagasari kulit dukunya. Walah, pantes direbus dengan air stevia. Soalnya dengan direbus air gula, membuat teksturnya jadi lebih cepat empuk. Rasanya juga jadi enak yo. Percaya aku sekarang. Dibuat jadi nogosari, yo jelas enak. Lah wong kulit rebusnya aja udah enak. Buat yang belum tahu, nogosari adalah salah satu jajanan pasar yang terbuat dari tepung beras sebagai bahan utamanya. Tapi biasanya di bagian tengahnya diberi irisan pisang. Kali ini, selain tepung beras, santan, dan berbagai bahan lain, ada tambahan rebusan kulit duku di dalamnya. Setelah adonan jadi, langsung dikukus dengan daun pisang yo. Setelah itu, langsung kita kukus sampai matang. Kayak iki kayak dikukus timbang udur wae kayak bisa ge. Sama halnya dengan cara gesing. Mengukus nogosari kulit duku ini juga tidak butuh waktu lama. Sekitar 15 menit sudah cukup. Apalagi kulit dukunya kan sudah direbus sebelumnya. Sip, ini dia penampakan nogosari kulit dukunya. Ye, menggoda lidah toh? Seperti halnya nogosari lainnya, tekstur nogosari sangat lembut, dengan rasa sedikit manis dan gurih. Nah, dengan tambahan kulit duku di dalamnya, bikin rasanya jadi beda ya, lebih khas. Enak yo. Nah, setelah diolah dengan benar, ternyata kulit duku ini terasa lebih lembut dan sepetnya hilang ya. Kulit duku ini juga mengandung banyak serat, jadi bagus buat pencernaan. Oh iya, Bah. Aku meneh yo. Lanjut gimana, Mas? Nah, coba bintek ki. Tambahan apa, Mas? Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang balik ke Dusun Sumberbulu, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Aku lagi mau cari yang spesial. Namanya Gundi. Nah, kali ini aku lagi nyari gonde nih. Tapi bukan sebarang gonde. Gonde yang aku maksud adalah ratu dari rayap. Biasanya ada di dalam sarangnya ini. Wah, bedet mana, Pak? Gundi adalah sebutan dari warga sini untuk menyebut sang ratu rayap. Nah, untuk mendapatkan sang ratu, otomatis kita harus mencari sarang rayapnya dulu. Biasanya, ciri-ciri banyak sarang rayap adalah tempat di mana banyak kayu lapuk. Kalau ada gundukan tanah yang tak biasa, maka kemungkinan besar itu adalah sarang rayap. Rayap sangat menyukai tinggal di tempat gelap karena tidak tahan dengan cahaya. Kondisi kebalikannya saat sudah berevolusi jadi laron. Tapi walaupun suka di tempat gelap, koloni rayap itu tempat yang hangat. Makanya suka tinggal di dalam kayu lapuk atau dekat permukaan tanah. Nemu rakyatnya, belum tentu loh nemu sang ratu. Soalnya, si Gundik atau Ratu Rayap ini punya sarang tersendiri, terpisah dari warga sipil. Istananya terbuat dari tanah khusus yang sangat keras dan elastis, menyerupai karet loh. Wah, niki Pak. Ya, kuwi Mas. Gonde nggih.
Nah, ini nih gode yang kita cari. Biasanya hidupnya di tanah yang paling beda sendiri. Tanahnya keras nih. Dimakan kuwi, Mas. Saged? Saged. Napa nggih? Heeh. Cobi nggih. Nggih. Hehe, ditantang yuk jelas, nggak mau kalah aku. Enak nggih? Ah, enak kok, Mas. Ada. Jadi rasanya itu sedikit hambar, tapi tetap ada manis-manisnya dikit ya Pak ya. Cari lagi aja yuk. Boleh kok. Rasanya hampir sama seperti ulet yuk. Sama-sama mengandung banyak protein juga. Pantes, orang zaman dulu banyak yang menggunakan gundi sebagai jamu. Kok lama banget sih, Mas? Dari mana? Ini loh, aku cari oleh-oleh buat kamu. Hehehe. Rayap, Halah, oleh-oleh kok rayap. Mau buat apa? ini loh. Ya. Aku dipesenin ibu buat cari rayap. Katanya mau dibuat jadi tambahan botok. Kita lagi mau bikin botok pari isi rayap nih. Rayap yang digunakan itu biasanya masih muda dan masih warna putih nih. Angel lho Mbak, aduh wangi yo. Ya nek angel dhewe to, Mas. Oh. Betul. Rayap ini sering disebut sebagai semut putih karena warnanya memang putih pucat begini. Aku harus keluarkan satu-satu terlebih dulu dari sarangnya. Bahan yang wajib ada di botok ini sebenarnya parutan kelapa yang dicampur dengan ikan kecil atau ikan teri. Tapi dicampur dengan rayap enak juga ya Bu ya? Iya. Dan tambah protein. Sambung rong. Lanjut ki sik. Yo wis aku. Sebenarnya, malah pada awalnya, botok hanya menggunakan ampas kelapa sisa perasan santan. Tapi kalau sekarang, dari parutan kelapa yang masih ada santannya yo, jadi lebih gurih. Nah, kalau aku lagi ngurus pare ini. Kamu juga jangan heran ya, Mas Gatot, karena pare ini juga akan digunakan sebagai tambahan botoknya. Nah, biasanya pare ini rasanya pahit, tapi kalau kita pintar ngolahnya, rasa pahitnya akan berkurang. Salah satunya dengan merendam dengan air garam. Ini Mas, begini. Kaya aku nyawang aku tambah ora pahit. Masya. Duh, ada-ada aja iki idenya si ibu. Hehehe. Aku jadi penasaran yo. Botok yang dicampur sama pare dan rayap bakal gimana yo rasanya? Setelah bumbu dihaluskan, campur dengan parutan kelapa. Ada juga tambahan terinya yo, biar lebih gurih. Masukkan juga rayap yang sudah aku kumpulkan tadi. Nah, ini dia fungsi dari parenya. Pare yang sudah dikeluarkan isinya digunakan sebagai bungkus botoknya. Masukkan semua bahan botok ke dalam pare, kemudian kukus sampai matang. Oh alah, jadi bungkusnya bisa dimakan langsung yo. Hehehe, tambah penasaran aku. Kini, aku kukusin sampai matang. Oh iya, karena menggunakan tambahan pare, jadi ngukusnya butuh waktu lebih lama dari botok biasanya. Sip, wis mateng iki. Yuk diicipi. Mantep toh? Mbak isi masak pinter tenan nek. Karo aku ding. Rasa dari botok ini tuh gurih dari parutan kelapa sama ikan terinya ya. Tapi ada manis-manisnya juga. Nah, ditambah pare ini rasanya lebih cocok karena rasa pahitnya ini jadi lebih khas untuk botoknya. Udah nggak pahit loh. Kan ini udah direm sampai garam ya. Rayap ini kaya dengan protein loh. Kalau dimakan di tempat dingin, dipercaya bisa menghangatkan badan. Parenya juga kaya manfaat. Selain bisa mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga kekebalan tubuh juga. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat.